Patrick Kluivert memimpin latihan perdana Timnas Indonesia di Bali. Skuad Garuda bersiap tempur jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai. Pelatih anyar Patrick Kluivert memimpin langsung latihan perdana skuad Garuda dalam pemusatan latihan (TC) jelang laga hidup mati melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan ini menjadi langkah awal Kluivert dalam membentuk filosofi dan karakter permainan Timnas Indonesia. Kesan pertama cukup meyakinkan, intensitas tinggi, komunikasi aktif, dan antusiasme luar biasa dari seluruh pemain. Ini momen penting untuk membangun koneksi dan memahami karakter pemain. Saya senang dengan energi mereka, kata Kluivert usai latihan perdana. Hadirnya wajah-wajah baru dan naturalisasi Eropa. Dalam sesi kali ini, beberapa pemain naturalisasi asal Eropa yang sebelumnya belum pernah membela timnas senior secara penuh, turut ambil bagian. Salah satunya adalah Ulla Romeni, striker berdarah Belanda yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Romeni, yang sempat membela FC Utrecht, terlihat percaya diri dan aktif dalam sesi mini game serta latihan transisi menyerang. Kluivert, yang mengenal profil Romeni dari Liga Belanda, tampak memberi perhatian khusus pada sang penyerang yang dinilai bisa jadi senjata rahasia Garuda. Selain Romeni, ada juga Rafal Struijk, Tom Jan Marinus Haye yang sudah lebih dulu menjadi bagian skuad. Kehadiran para pemain diaspora ini memperkuat nuansa Eropa dalam permainan timnas dan menjadi fondasi penting dalam transformasi ala Kluivert. Kami punya banyak pemain berbakat, termasuk dari luar negeri yang punya akar Indonesia. Ini memberi warna berbeda dan memperluas opsi taktik kami, jelas Kluivert. Komposisi seimbang, senior, muda, dan diaspora. TC Bali diikuti oleh 28 pemain dengan komposisi seimbang antara pemain senior serta para pemain abroad dan naturalisasi. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan telah bergabung. Beberapa pemain seperti Jai Idzes dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan usai menyelesaikan agenda klub. Coach Patrick membawa standar baru. Latihannya sangat intens, dan kami belajar banyak soal permainan modern. Pemain baru juga cepat adaptasi, kata bek andalan timnas. Materi latihan, fokus dasar, adaptasi skema. Dalam sesi perdana, latihan difokuskan pada aspek dasar seperti penguasaan bola, pergerakan off the ball, komunikasi, dan transisi cepat. Kluivert belum mengusung skema kompleks, tapi sudah mulai memperkenalkan pola dasar 4-3-3 dan 4-2-3-1 yang fleksibel. Latihan dimulai dengan pemanasan, lalu dilanjutkan dengan small-seeded games untuk melatih respons, tekanan kolektif, serta organisasi serangan. Saya ingin melihat bagaimana pemain berpikir dan bergerak tanpa bola. Ini bukan soal skill individu saja, tapi soal kecerdasan bermain, jelas Kluivert. Ia juga menyoroti pentingnya koneksi antar lini, terutama antara gelandang dan pemain depan. Dalam sesi itu, kombinasi Tom Haye Marcelino mulai dicoba sebagai poros tengah, dengan Romeni dan Struijk dirotasi sebagai target man dan penyerang sayap. Fokus ke laga kontra Cina. TC ini jadi persiapan utama menjelang laga penting melawan Cina yang akan digelar pada 6 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini sangat krusial karena posisi Indonesia dan Cina di klasemen grup F hanya terpaut 1 poin. Kemenangan akan membuat Indonesia melesat ke posisi 2, sekaligus menjaga asa lolos ke ronde ketiga kualifikasi dan mengamankan tiket Piala Asia 2027. Kami akan pelajari kekuatan Cina secara detail dalam beberapa hari ke depan. Sekarang fokus ke kerja dasar dulu. Nanti kami akan simulasi skema permainan dan strategi menghadapi mereka, ucap Kluivert.
dukungan penuh PSSI dan penekanan profesionalisme. PSSI menegaskan bahwa TC di Bali bukan sekadar persiapan biasa. Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan bahwa hadirnya Kluivert dan para pemain diaspora adalah bagian dari strategi besar. Ini saatnya timnas naik level. Kluivert punya pengalaman top, dan kami ingin timnas dibangun dengan pendekatan profesional. Semua elemen harus mendukung, ujar Erick. Selama TC, PSSI juga menerapkan aturan ketat terkait kedisiplinan, nutrisi, serta pemantauan performa harian pemain. Penyerang kawakan timnas Cina Wu Lei dipastikan tidak akan berlaga melawan timnas Indonesia karena masalah cedera lutut yang tidak bisa ditangani. Media-media di Cina menyebut Wu Lei tidak bisa berpartisipasi dalam latihan jangka panjang dengan intensitas tinggi bersama skuad naga. Hal itu membuat tim pelatih timnas Cina memulangkan penyerang 33 tahun tersebut ke klub Shanghai Haigang untuk melakukan pemulihan. Cedera lutut kambuhan Wu Lei tidak bisa tertolong dalam waktu dekat. Setelah proses pemulihan di Eropa pada akhir tahun lalu tidak menghasilkan kesembuhan total, Wu Lei memutuskan operasi pada 2025. Sempat bermain pada April, mantan penyerang Espanyol itu kembali mengalami cedera tak sampai sebulan kemudian. Kini penyerang yang pernah membobol gawang Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2018 itu tak akan bertemu lagi dengan tim merah putih. Pria dengan koleksi 36 gol dan menjadi pemain aktif dengan gol terbanyak di timnas Cina itu pun menyusul Xie Weneng dan Lin Liangming yang dipastikan tidak akan berlaga melawan Indonesia karena akumulasi kartu. Tanpa Wu Lei, Cina masih memiliki pemain-pemain lain yang bisa mengisi pos penyerang seperti Zhang Yuning yang membobol gawang Martin Paes pada pertemuan Oktober 2024. Selain itu terdapat penyerang muda yang sedang naik daun Wang Yudong, serta pemain naturalisasi Serginho. Kehilangan Wu Lei menjadi pukulan berat bagi Cina yang menargetkan 3 poin dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Bahrain.